Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang pengendalian kebijakan pajak. Anggota kami terdiri dari Adi Muhammad Hajiz, Daru Setio Aji, Fahri Amanda, Gabriel Viktio, Muhammad Halid, dan Rifki Oktavian. Materi pertama yang akan dibahas yaitu dimensi pengendalian kebijakan. Menurut Thomas R. Day dalam Rian Nugroho 2012, public policy is whatever the government choose to do or not to do, yaitu kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Dengan adanya kebijakan perpajakan, pemerintah mengharapkan terjadi peningkatan penerimaan dari sektor pajak dalam rangka mencapai kemandirian pembiayaan dan pembangunan. Prakosa 2003. Baik, selanjutnya yaitu kebijakan perpajakan merupakan salah satu bagian dari instrumen kebijakan fiskal yang bertujuan untuk mempengaruhi perekonomian negara, mengatur perekonomian negara, meningkatkan penerimaan negara, dan mendorong investasi, serta menciptakan keadilan. Beberapa contoh kebijakan perpajakan. Kebijakan pajak adalah salah satu bagian dari kebijakan publik dan merupakan kebijakan fiskal dalam pengertian yang sempit. Dalam sistem perpajakan terdapat 3 unsur pembentuk, yaitu kebijakan perpajakan, undang-undang perpajakan, dan yang terakhir administrasi perpajakan. Selanjutnya yaitu monitoring kebijakan. Monitoring adalah aktivitas yang ditujukan untuk memberikan informasi tentang sebab dan akibat dari suatu kebijakan yang sedang dilaksanakan. Monitoring dilakukan ketika sebuah kebijakan sedang diimplementasikan. Monitoring diperlukan agar kesalahan awal dapat segera diketahui dan dapat dilakukan tindakan perbaikan, sehingga mengurangi resiko yang lebih besar. Tujuan monitoring adalah menjaga agar kebijakan yang sedang diimplementasikan sesuai dengan tujuan dan sasaran, menemukan kesalahan sedini mungkin sehingga mengurangi resiko yang lebih besar, melakukan tindakan modifikasi terhadap kebijakan apabila hasil monitoring mengharuskan untuk itu. Selanjutnya, data dan informasi untuk monitoring. Yang pertama, metode dokumentasi. Dari berbagai laporan kegiatan seperti laporan tahunan atau semesteran atau bulanan. Yang kedua, metode survei. Tujuannya untuk menjaring data dari para stakeholders, terutama kelompok sasaran. Yang ketiga, metode observasi lapangan untuk mengamati data empiris di lapangan dan bertujuan untuk lebih meyakinkan dalam membuat penilaian tentang proses dari kebijakan dan dapat digunakan untuk melengkapi metode survei. Selanjutnya, jenis-jenis monitoring. Ada 4, yaitu kepatuhan, pemeriksaan, akuntansi, dan eksplanasi. Selanjutnya, pendekatan terhadap monitoring. Yang pertama ada pendekatan akuntansi sistem sosial. Pendekatan monitoring untuk mengetahui perubahan kondisi sosial yang objektif dan subjektif dari waktu ke waktu. Yang kedua ada pendekatan eksperimental sosial, yaitu pendekatan monitoring untuk mengetahui perubahan sosial yang terjadi dalam sebuah kelompok eksperimen dengan cara membandingkan dengan kelompok kontrol. Selanjutnya ada pendekatan akuntansi sosial, yaitu pendekatan monitoring yang berusaha untuk mengetahui hubungan antara masukan, proses, keluaran atau hasil, dan dampak. Yang ketiga ada evaluasi. Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. Evaluasi baru dapat dilakukan kalau suatu kebijakan sudah berjalan cukup waktu. Tujuan evaluasi yang pertama menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan. Melalui evaluasi maka dapat diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan. Yang kedua, mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan.
yaitu melalui evaluasi dapat diketahui berapa biaya dan manfaat dari suatu kebijakan. Yang ketiga, mengukur tingkat keluaran, mengukur berapa besar dan kualitas pengeluaran atau output dari suatu kebijakan. Selanjutnya, alasan evaluasi kebijakan. Yang pertama, untuk mengetahui tingkat efektivitas suatu kebijakan, yakni seberapa jauh suatu kebijakan mencapai tujuannya. Yang kedua, untuk mengetahui apakah suatu kebijakan berhasil atau gagal, yakni dengan melihat tingkat efektivitasnya, maka dapat disimpulkan apakah suatu kebijakan berhasil atau gagal. Selanjutnya, untuk memenuhi akuntabilitas publik, yakni dengan melakukan penilaian kinerja suatu kebijakan, maka dapat dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada publik sebagai pemilik dana dan mengambil manfaat dari kebijakan dan program pemerintah. Yang selanjutnya ada pendekatan evaluasi. Ada dua, yaitu yang pertama evaluasi semu, yakni pendekatan evaluasi yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan tanpa menanyakan manfaat atau nilai dari hasil kebijakan tersebut pada individu, kelompok, atau masyarakat. Yang kedua, evaluasi formal, yakni pendekatan evaluasi yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan berdasarkan sasaran program kebijakan yang telah ditetapkan secara formal oleh pembuat kebijakan. Selanjutnya ada indikator evaluasi, ada efektivitas, apakah hasil yang diinginkan telah tercapai. Yang kedua ada kecukupan, seberapa jauh hasil yang telah dicapai dapat memecahkan masalah. Kemudian ada pemerataan, apakah biaya dan manfaat didistribusikan merata kepada kelompok masyarakat yang berbeda. Selanjutnya ada responsivitas, yakni apakah hasil kebijakan memuat preferensi atau nilai kelompok yang dapat memuaskan mereka. Selanjutnya ada ketepatan, yakni apakah hasil yang dicapai bermanfaat. Selanjutnya ada metode evaluasi. Yang pertama ada metode single program after only, yakni pengukuran kondisi dilakukan sesudah program. Tidak ada kelompok kontrol dan informasi yang diperoleh dari keadaan kelompok sasaran. Kemudian ada single program before after, yakni pengukuran kondisi dilakukan sebelum dan sesudah program. Tidak ada program kontrol dan informasi yang diperoleh dari perubahan kelompok sasaran. Selanjutnya ada comparative after only, yakni pengukuran kondisi yang dilakukan sesudah program. Ada kelompok kontrol dan informasi yang diperoleh dari keadaan kelompok sasaran dan kelompok kontrol. Yang terakhir ada comparative before after, yakni pengukuran kondisi dilakukan sebelum dan sesudah program. Ada kelompok kontrol dan informasi yang diperoleh dari efek program terhadap kelompok sasaran dan kelompok kontrol. Adapun kendala evaluasi, yakni kendala psikologis, ekonomis, teknis, politis, dan jumlah evaluator. Selanjutnya yang keempat, model-model evaluasi. Untuk yang pertama ada model menurut Helmut Wulman. Jadi menurut Wulman ada 3 tipe evaluasi kebijakan, yaitu ex ante evaluation, yang dimana evaluasi kebijakan itu dilakukan sebelum kebijakan diimplementasikan. Yang kedua ada ongoing evaluation, yang dimana mengidentifikasi dan mengukur dampak dan hasil dari program yang sedang berjalan. Yang ketiga ex post evaluation, di mana merupakan varian klasik dari evaluasi kebijakan, yang dimana hal ini ditujukan untuk memberikan penilaian terhadap tingkat pencapaian tujuan serta dampak dari kebijakan yang telah dilaksanakan. Untuk model selanjutnya yaitu ada model menurut William N. Dunn. Jadi menurut William N. Dunn, evaluasi memainkan sejumlah fungsi utama dalam analisa kebijakan seperti memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, kemudian memberikan sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari tujuan dan target, dan yang terakhir memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya seperti perumusan kebijakan.
Selanjutnya untuk model ketiga yaitu model Lester dan Stewart. Jadi di sini Lester dan Stewart mengkategorisasikan evaluasi kebijakan menjadi 4 tipe. Untuk yang pertama ada evaluasi proses. Jadi evaluasi ini berkaitan dengan proses implementasi kebijakan. Untuk yang kedua ada evaluasi dampak, di mana evaluasi yang berkaitan dengan hasil dan atau pengaruh dari implementasi kebijakan. Yang ketiga ada evaluasi kebijakan, yaitu evaluasi untuk menguji kesesuaian antar hasil kebijakan dengan tujuan yang ingin dicapai. Dan yang keempat ada meta evaluasi, di mana evaluasi terhadap berbagai implementasi kebijakan yang ada untuk menemukan kesamaan-kesamaan tertentu. Untuk model yang keempat yaitu model menurut Anderson. Jadi di sini Anderson membagi evaluasi implementasi kebijakan publik menjadi 3. Untuk yang pertama ada evaluasi implementasi kebijakan publik yang dipahami sebagai kegiatan fungsional. Untuk yang kedua evaluasi yang memfokuskan pada bekerjanya kebijakan. Dan yang ketiga, evaluasi kebijakan sistematis yang melihat secara objektif program-program kebijakan yang ditujukan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan sejauh mana tujuan-tujuan yang ada telah dinyatakan telah tercapai. Untuk model yang kelima dan terakhir yaitu model menurut Jones. Jadi di sini Jones menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan adalah aktivitas yang dirancang untuk menilai atau mengukur manfaat dari suatu kebijakan yang dilaksanakan melalui sub-sub kebijakan yang lebih spesifik. Nah, kegiatan evaluasi kebijakan ini memiliki teknik pengukuran tertentu, kemudian memiliki metode analisis, serta menghasilkan rekomendasi kebijakan. Di sini, Jones mengemukakan bahwa evaluasi kebijakan itu dilaksanakan untuk 3 tujuan, yaitu yang pertama yaitu political evaluation atau evaluasi yang bersifat politis. Jadi di sini kebijakan itu dilakukan untuk melihat apakah program itu memberikan manfaat bagi negara. Untuk yang tujuan kedua yaitu organizational evaluation atau evaluasi yang bersifat organisasional, yang dimana evaluasi kebijakan itu dilakukan untuk mendapatkan jawaban tentang apakah kebijakan itu melahirkan dukungan bagi badan-badan pelaksana. Dan yang tujuan yang terakhir yaitu substantive evaluation atau evaluasi substantif atau yang bersifat nyata, yang dimana evaluasi kebijakan itu bertujuan untuk melihat apakah suatu kebijakan itu telah dilaksanakan sesuai tujuan yang ada baik secara hukum maupun secara nyata, serta bagaimana dampak kebijakan itu sendiri. Selanjutnya yaitu pengendalian kebijakan pajak. Pada dasarnya, kebijakan pemungutan pajak merupakan wujud pengabdian, kewajiban, dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan bagi pembiayaan negara dalam melaksanakan pembangunan nasional. Struktur pengendalian intern yang diwakili oleh 3 hal, yaitu lingkungan pengendalian, sistem akuntansi, dan prosedur pengendalian yang memadai dalam suatu perusahaan akan dapat membantu manajemen dalam melindungi aset baik fisik maupun non-fisik. Terdapat 3 dimensi pengendalian kebijakan. Yang pertama, monitoring kebijakan. Yang kedua, evaluasi kebijakan. Yang ketiga, pengajaran kebijakan. Monitoring yaitu pengawasan dapat berupa pemantauan dengan cara menilai pelaksanaan untuk tujuan pengendalian pelaksanaan agar pelaksanaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu evaluasi kebijakan. Evaluasi kebijakan merupakan penilaian terhadap pencapaian pelaksanaan atau kinerja dari sebuah implementasi. Yang ketiga, pengajaran kebijakan. Pengajaran kebijakan yaitu penghukuman, bermakna insentif atau disentif yang ditetapkan dan diberikan sebagai hasil dari monitoring dan evaluasi. Itulah hasil diskusi kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan di kolom komentar yang telah disediakan. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.